Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kembali kita lanjutkan pelajaran di dalam bab fikih ibadah yang berkenaan dengan haji dan umrah. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang at-tawaf, ya. Bab tentang tawaf, di mana ini ada kaitannya dengan perkara-perkara yang dipersyaratkan atau yang diwajibkan, kemudian yang disunahkan. Nah, di sini ada 4 hal yang mungkin akan kita bahas, ya. Pertama, syurutun wa wajibatun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban dalam ibadah tawaf. Makruha, kemudian di sini sunanun, sunah-sunah salat, sunah-sunah tawaf. Jadi ini syarat-syarat dan wajib-wajib tawaf, kemudian sunah-sunah tawaf, kemudian mubahat, ya, perkara yang dibolehkan ketika tawaf, wa makruhat, perkara-perkara yang dilarang atau yang dimakruhkan di dalam tawaf. Nah, ini ada 4 perkara yang akan kita bahas, insyaallah akan satu per satu. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kita awali dengan syurutun wa wajibatun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban. Nah, di sini memang di dalam kitab-kitab fikih tidak disebut dengan arkanu tawaf, rukun-rukun tawaf. Tidak ada rukun-rukun tawaf. Jadi maksudnya adalah hanya syarat dan wajibat. Tapi intinya adalah jikalau kita tidak melaksanakan dengan benar syarat dan kewajiban-kewajiban ini, maka tawafnya tidak sah. Jadi ini syarat-syarat ini, wajib-wajib ini menduduki adalah syarat dan rukun tawaf, itu maknanya. Jadi tidak sah seseorang kalau dia melanggar dengan sengaja apa yang nanti disebutkan berupa syarat dan wajib-wajib tawaf. Nah, apa saja syarat dan wajib tawaf itu adalah pertama niat. Ya, sebagaimana yang sudah paham ya kita semua, niat ini adalah pangkal dari sah atau tidaknya amalan seseorang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu adalah tergantung dengan niat, ya. Jadi kalau niatnya nggak benar, maka tawafnya pun tidak akan benar. Niatnya tidak karena Allah, maka tawafnya pun tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nomor 1 adalah niat, ya. Nomor 1 adalah apa? Niat. Yang kedua, walaupun ini banyak ya bahasan ya dalam berkaitan dengan tawaf tentang niat ini, terkait dengan apakah sah jikalau seseorang apakah disyaratkan untuk menentukan jenis tawaf apabila dia dalam melaksanakan haji atau umrah. Nah, maka kata para ulama ya bahwasanya tidak dipersyaratkan menentukan tawaf ya ketika haji atau umrah, ya, karena yang dimaksud adalah sudah paham bahwasanya yang dilakukan ketika umrah itu adalah tawaf umrah. Nah, walaupun memang sebaiknya adalah ta'yinun niat, ditentukan niatnya dalam hati ketika kita melaksanakan umrah, maka tawaf itu adalah tawaf umrah, bukan tawaf yang lainnya. Demikian pula ketika kita tawaf haji, misalnya tawaf ifadah, maka kita tentukan dalam hati ini tawaf ifadah atau tawaf wada atau tawaf kudum, agar kita bisa betul-betul memahami ya setiap segi ibadah yang kita lakukan. Ini lebih baik ya. Taib selanjutnya adalah yang kedua, di antara syarat atau kewajiban tawaf adalah satrul aurah, menutup aurat, ya, menutup aurat. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, inda kulli masjid. Jadi ambillah zinatakum, zinah, perhiasan kalian. Maksudnya perhiasan adalah pakaian. Jadi maksudnya adalah pakailah pakaian ketika ke masjid. Jadi jangan sampai telanjang begitu ya, jangan sampai tidak menutup aurat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya la yatufu bil baiti uryanun. Tidak boleh orang yang tawaf di Baitullah ya, tidak boleh orang yang telanjang tawaf di Baitullah, di Ka'bah, demikian. Kemudian juga ada sabdanya bahwasanya at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah itu adalah salatun. Sama seperti apa? Salat seperti biasa. Yang namanya salat berarti harus satrul
aurah, menutup aurat. Ya, termasuk orang yang haji dan umrah, orang yang laki-laki mereka menutup auratnya ya dari sisi apa? Ada memakai sarung dan memakai selendang. Demikian ya. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah at-thaharatu minal hadasi wal khabasi. Thaharah, bersuci, suci dari hadas ya dan khabas. Hadas ini adalah ya hadas bagaimana sudah kita pahami. Khabas ini adalah dari najis ya, bersih dari hadas, bersih dari najis. Ya, kenapa? Ya karena sebagaimana disebutkan bahwasanya yang namanya salat namanya tawaf itu adalah salat. Maka wajib untuk thaharah. Maka wajib untuk thaharah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada istri beliau, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jemaah haji. Ketika itu Nabi SAW berhaji dengan para jamaah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu beliau dalam keadaan haid. Maka kata Rasulullah SAW, if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji. Ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuriya. Dan intinya janganlah selain kamu melakukan tawaf di Baitullah sampai engkau dalam keadaan bersih atau dalam keadaan suci ya. Maka suci ini, thaharah ini adalah hukumnya wajib atau menjadi syarat sahnya tawaf. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin mengatakan thaharah ini adalah bukan bagian dari syarat sahnya tawaf begitu. Kenapa? Ya karena tawaf itu berbeda dengan sholat, walaupun hakikatnya hampir sama, tapi intinya adalah beda. Tawaf, sholat ya, maka ketentuannya pun tidak harus sama seluruhnya. Nah, terutama dari sisi ketika ada crowded atau dalam keadaan darurat ya, misalnya betul-betul sangat-sangat crowded, sangat-sangat padat, sangat-sangat sulit untuk keluar. Ketika seseorang misalnya dia hadas ya, berhadas, dia misalnya batal buang angin, kemudian kalau dia keluar sulit sekali, apalagi dalam keadaan sudah tua begitu, ketika dia keluar untuk berwudu sangat-sangat sulit, maka yang demikian itu boleh untuk dilanjutkan tawafnya tanpa harus berthaharah. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahumallah taala. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi bahwasanya menurut jumhur ulama sepakat ya, bahwasanya kebanyakan ulama mengatakan thaharah ini, bersuci ini adalah syarat sahnya tawaf ya. Demikian. Selanjutnya di antara syarat yang lain ya, syarat yang lain adalah ibtida'ut tawaf minal hajaril aswad. Jadi dimulainya tawaf itu ya memulai tawaf minal hajaril aswad, dari arah hajar aswad. Jadi sebagaimana kita sudah pahami ya, misalnya begini, nah ini hajar aswad, maka mulai di sini kita sejajar dengan hajar aswad. Nah, tidak boleh kita setelahnya. Maka ketika kita setelahnya tidak dihitung sebagai satu putaran ya. Jadi harus dimulai sejajar dengan hajar aswad ya. Ini sebagaimana perbuatan Nabi dan para sahabatnya seluruhnya adalah dimulai dari hajar aswad, dan tidak disebut tawaf yang benar kalau tidak sejajar dengan hajar aswad ya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah at-tayamun. At-tayamun, sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan adalah sayru taif an yaminil Ka'bah, di mana orang yang tawaf ini ya berjalan di arah sebelah kanan Ka'bah. Jadi kalau misalkan tadi ini Ka'bah ya, nah kita berdiri di sini. Ini tangan kanan kita misalnya, ini tangan kiri. Nah, berarti berkeliling ke sini. Nah, ini ke arah sini. Berarti Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Ya, Ka'bah ada di sebelah kiri orang yang tawaf. Nah, inilah yang benar. Tidak justru ke sini. Nah, ini kalau ke sini salah. Ini tawaf berarti arah ke kanan. Jadi Ka'bah ini adalah ada di kanan kita, maka tidak sah tawafnya seperti ini ya. Jadi harus di arah kiri orang yang sedang tawaf Ka'bahnya ini. Ini namanya at-tayamun.
adalah apa? At-tayamun. Ini yang kelima. Ya, kemudian yang keenam adalah dakhilal masjidil haram. Jadi tawaf itu wajib ada di Masjidil Haram. Ya, tidak boleh ada di luar Masjidil Haram. Jadi seluruhnya ada di Masjidil Haram. Ya, bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban. Ya, tawaf bil bait. Ya, tawaf di mana? Di Baitullah. Baitullah adalah Masjidil Haram. Ya, maka tidak sah jikalau di luar Masjidil Haram. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya adalah sab'atu asywat. Sab'atu asywat, 7 putaran. Jadi tidak boleh kurang. Kalau kurang maka yang demikian adalah tidak sah. Ya, harus ditambahkan lagi sampai 7 putaran. Ya, ini merupakan ya syarat sahnya tawaf. Ya, selanjutnya adalah muwalatu asywati tawaf. Muwalah itu berkesinambungan, terus menerus, tidak terpotong, ya. Terus menerus, tidak terpotong. Jadi misalnya baru 3 keliling, istirahat dulu diam gitu setengah jam, capek, tidak boleh. Terus berkeliling 2, 3 sampai 7 kali. Itu namanya muwalah. Boleh minum, boleh, silahkan, asal tidak sampai memotong muwalah. Jadi jangan sampai jedanya terlalu lama, ya. Taib. Selanjutnya adalah al-masyu lil qadiri alaihi. Jadi berjalan. Al-masyu itu berjalan, ya. Maksudnya adalah tidak menaiki kendaraan, Kemudian lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu. Jadi orang yang mampu menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama, wajib untuk tidak pakai kendaraan, berjalan, ya. Jadi ini orang yang umroh, orang yang haji, jikalau dia mampu untuk berjalan, maka wajib untuk berjalan. Tapi kalau tidak mampu, boleh naik kendaraan, ya, misalnya naik unta atau naik skuter, ya, dan lain sebagainya. Itu ulama sebagian ada yang mengatakan berjalan dalam keadaan umroh bagi yang mampu adalah hukumnya sunnah. Ada sebagian yang mengatakan apa? Sunnah, karena Nabi SAW dan para sahabatnya ada yang tawaf dalam keadaan berkendara, mengendarai unta. Nah, akan tetapi jumhur ulama mengatakan itu adalah karena ada sesuatu kekhususan atau sesuatu kepentingan, sehingga para sahabat atau Nabi SAW melakukannya dengan memakai kendaraan. Ini sebagaimana pernah, ya, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi SAW, pernah mengadu atau pernah mengeluh kepada Nabi SAW sesuatu, ya, karena mungkin sakit atau tidak mampu, ya, dalam bertawaf karena capek atau dan lain sebagainya, karena betul-betul lemah begitu. Maka kata Nabi SAW, tufi min wara'in nas, maka tawaflah engkau di belakang manusia, wa anti raqibah, dan engkau dalam keadaan mengendarai unta atau dalam keadaan, ya, menaik kendaraan begitu. Maka akhirnya Ummu Salamah, beliau melaksanakan tawaf, ya, di belakang para sahabat. Nah, kemudian beliau membaca ayat At-Tur, ya, wa kitabil mastur dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang yang melaksanakan tawaf dalam keadaan memakai kendaraan, ya, hukumnya menurut jumhur ulama adalah tidak sah atau tidak boleh. Ada yang mengatakan sah tapi harus bayar dam, ya. Jadi intinya menghindari perkara-perkara yang muskilah, maka kita tidak memakai kendaraan ketika kita melaksanakan tawaf, ya. Demikian jumhur ulama mengatakan wajib, ya. Yang kemudian yang terakhir adalah haulal baiti kullihi, yaitu di sekitar Baitullah. Maksudnya adalah, ya, jangan sampai masuk ke area Ka'bah. Nah, ini salah satu area Ka'bah adalah misalnya Hijar Ismail. Nah, tidak boleh orang yang tawaf itu masuk ke dalam Hijar Ismail, tapi harus di luarnya. Nah, jadi harus di luar. Jadi sekitaran Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah maka tidak sah tawafnya, ya. Tidak sah tawafnya. Ini kesepakatan para
ulama. Ya, demikian yang berkaitan dengan syarat dan wajib-wajib tawaf, ya, semoga bisa difahami ya. Taib aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.